Saya jaga titip 2 aja, Bu. Kalau ibu menemukan sekolah yang seperti ini, insya Allah anaknya dia orang hebat. 1. Dan saya mencoba mengikuti itu sejak dini saya belajar. Hasilnya saya kira cukup lumayan. Keteladanan dalam merawat anak. Siapa saja? Keteladanan dalam merawat anak. Ini penutupnya. Kita ambil 2 saja ya, supaya nggak terlalu banyak. Yang lain juga banyak, Bu. Nanti yang di bidang misalnya kesehatan, ada bidan misalnya, terus di bidang pendidikan yang jadi pengajar siapa saja, ada. Ya. Yang jadi periwayat hadis ada, bukan hanya istri Nabi, nanti ada yang lainnya juga. Baik, yang merawat anak. Kita ambil perempuan saja, Bu ya. Yang laki-laki banyak disebutkan di hadis, kita ambil yang perempuan. Namanya Malikah. Malikah radhiyallahu ta'ala anha. Malikah. Kalau ada ujungnya pasti perempuan, rata-rata perempuan. Rata-rata perempuan. Muslim. Perempuannya muslimah, cepatnya begitu. Mukmin, perempuannya cepatnya begitu. Soim. Sudah? Siapa namanya? Oh, kok Soimah? Malikah. Siapa namanya? Malikah. Punya anak namanya Malik. Anas namanya, maaf. Anas namanya. Namanya siapa? Bapaknya Anas namanya Malik. Siapa namanya? Nah, yang saya mau ceritakan, saya mau cerita Abbas dulu sebelum ke situ. Ketawa. Ini Ustadz ini kemana dari tadi ya katanya? Dia bilang Malikah, anaknya Anas, bapaknya Malik. Yang diceritain Abbas. Ya Allah, astagfirullah. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Bu, Abbas itu paman Nabi. Paman siapa? Beda usia 3 tahun dengan Nabi SAW. Beliau pebisnis, pedagang, sibuk. Dulu riba. Singkatnya dibebasin oleh Nabi ribanya sampai menjadi pedagang yang sukses. Jadi ternyata meninggalkan riba itu jadi sukses. Jangan takut, Bu. Kalau ada suami ibu misalnya ada terjebak dalam suatu hal yang terkait riba, dimotivasi supaya ditinggalkan. Itu dijamin langsung, pasti akan lebih sukses. Saya sudah komunikasi, mengajar di kumpulan teman-teman di bidang bisnis, itu ketika dibantu makin sukses, Bu. Singkatnya sukses. Setelah itu beliau selalu meluangkan waktu untuk ikut ta'lim Nabi. Paman Nabi, pekerjaan sukses, weekendnya masih ngaji dengan Nabi, sampai hafal 200 hadis. Tapi beliau merasa ini belum cukup, mesti ada anaknya yang meneruskan dan lebih baik dibandingkan dengan beliau. Ibu silahkan, suaminya dosen, suami pebisnis, direktur, manajer, boleh silahkan. Tapi sesibuk apa sampai nggak sempat waktu untuk mengaji? Yang paling hebat begini, ibu belum hafal Quran, nggak apa-apa, tapi harus punya cita-cita anaknya hafal. Nah, itu yang dilakukan oleh Abbas. Maka singkatnya anak bungsunya Abdullah dikhususkan untuk belajar dengan Nabi. Di setiap ada majlis Nabi, diantar, simpan. Bapaknya kerja, tinggal dulu anaknya di situ. Pulang diambil lagi. Kalau bersamaan ditemani. Secara singkat, Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu baru berusia 13 atau 14 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Maka untuk mengabadikan perjuangan Abbas ini, dikenallah setiap riwayat ilmu yang sampai dari anak ini dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Abdullahnya dibuang, Abbasnya muncul.
Maksudnya apa? Ingin memberikan inspirasi pada orang tua di masa depan. Hei, kalau bisa melakukan begini, anaknya pintar, soleh, orang tuanya akan mendapatkan bagian dari itu. Maka dilihatlah ini oleh Umar bin Khattab. Maka Abbas punya anak namanya siapa tadi? Abdullah. Umar juga punya anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Pelan-pelan. Waktu melihat kebiasaan Abbas, maka beliau jenius nih. Beliau memikirkan bagaimana anak saya bisa lebih unggul dibandingkan dengan anak Abbas. Maka saat hijrah ke Madinah, Umar cepat mematok satu lahan, membeli satu lahan, langsung di depan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuatkan kamar khusus untuk anaknya Abdullah. Bisa minta tolong dikecilkan sedikit Maya, echonya aja. Maka dibuatkan satu kamar untuk anaknya Abdullah, anaknya Umar, yang langsung menghadap ke pintu rumah Nabi. Tujuannya apa? Kalau anaknya Abbas itu nanti dapat ilmu dari Nabi di majlisnya, anak saya baru keluar Nabi dari rumah sudah melihat dari Nabi seperti apa. Sudah dapat ilmu. Anaknya Abbas dapat ilmunya di majlis Nabi, anaknya Umar dapat ilmunya langsung saat Nabi keluar dari rumahnya. Karena itu Nabi meninggal, anak Abbas dapat hadis 2000 hadis, anaknya Umar dapat hadis 2800 hadis. Ini kurang lebih 2800 hadis. Sampailah kita pada Malika. Nah, ini yang ditunggu-tunggu tadi ya. Punya anak namanya siapa? Anas. Bapaknya siapa? Nah, bapaknya meninggal, ibunya single parent. Ibunya single? Bu. Beliau melihat anak Abbas nunggu di majlisnya. Anak Umar nunggu di depan rumah Nabi. Anak saya, Anas ini gimana caranya harus masuk ke rumah Nabi? Cerdas gak Bu? Gimana caranya harus masuk ke rumah Nabi? Maka dituntunlah Anas kecil ini bertamu ke rumah Rasulullah SAW dan dikatakan oleh beliau, ya Rasulullah, ini aku punya anak ini, yang ini cekatan betul ya Nabi. Kalau bisa jadiin pembantu di rumah Nabi aja. Ini cekatan betul anaknya. Tolong jadikan pembantu di rumah Nabi. Nabi senyum karena tahu ini. Oh, si ibu pinter. Tahu motifnya ini. Maka diangkatlah kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi asisten beliau di rumahnya. Selama 20 tahun Bu membantu Nabi. Setelah itu dikonfirmasi oleh para sahabat. Kesan kamu apa saat membantu Nabi? Kata Anas, demi Allah, tidak ada satupun interaksi saya dengan Rasulullah kecuali beliau selalu mengatakan begini, kata Nabi, ya Anas, apa yang bisa saya bantu? Saya mau jadi pembantu Nabi kalau begitu. Ternyata makan, cuci sendiri, jahit, pakaian sobek, jahit sendiri. Suami itu begitu gak? Nanti ini kajian bapak-bapak ya Bu ya. Saya juga sama gitu loh belajar. Yang paling menarik begini, ketika Nabi meninggal dunia, bahkan saat dalam hidupnya, maka Anas mendapatkan lebih banyak keberkahan dari dua yang pertama itu, sekalipun yang dua ini unggul luar biasa, hebat. Tapi Anas itu dapat doa spesial dari Nabi. Abdullah kecil dapat, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, jadi doa. Tapi Anas, ya Allah, berkahi usianya, berikan kekayaan yang melimpah, dan berikan keturunan yang banyak. Maka di antara sahabat yang panjang usianya, kaya luar biasa, keturunannya banyak dan berkah, Anas bin Malik. Dan sepeninggal Nabi, beliau termasuk yang meriwayatkan hadis paling banyak dari Nabi SAW tentang kepribadian Nabi. Kalau ingin tahu cara sholatnya Nabi bagaimana? Anas. Kalau ingin tahu hadis qudsi tentang jawaban dari Al-Fatihah, Anas. Hampir rata-rata banyak kepribadian Nabi diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yang mau saya katakan,
bagaimana visi seorang ibu dalam mendidik anak sampai kemudian nanti ditiru oleh orang-orang hebat, perempuan hebat setelahnya. Ibundanya Imam Syafi'i, ibundanya Imam Ahmad bin Hanbal, ibundanya Imam Al-Bukhari, nasabnya lari ke sini semua. Ibu tidak harus mencari ustadz-ustadz yang bagus sekarang lantas ibu bawa anak ibu, ya ustadz pokoknya jadi pembantu di rumah ustadz. Karena saya juga dapat dari sini jadi persoalan setelah menerangkan ini betapa banyak yang datang ke Bekasi ibu-ibu bawa anaknya. Bu, cukup carikan sekolah yang di dalamnya ada pendidik-pendidik yang mendekatkan anak itu dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Saya jaga titip 2 aja, Bu. Kalau ibu menemukan sekolah yang seperti ini, insya Allah anaknya dia orang hebat. 1, mengajarkan sholat dengan benar. Itu dulu, Bu. Saya ulangi, mengajarkan sholat dengan benar. 2, mengajarkan Quran. Kalau bisa yang ada hafalannya. Kalau bisa yang ada hafalannya. Ibu cari biografi ilmuwan-ilmuwan hebat Muslim. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani, dan seterusnya. Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas, yang penemu prototipe pesawat terbang, penemu di atom kimia dan sebagainya. Bu, rata-rata mereka itu saat usia dini, sholatnya sudah bagus, dan rata-rata 10 tahun sudah pada hafal Al-Quran. Sekarang ada riset di London, di Inggris, yang meriset orang Maroko, ilmuwan di sana. Menemukan kesimpulan, anak yang hafal Quran sejak dini, kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dibandingkan anak-anak selainnya. Kesimpulannya sederhana, karena anak itu telah hafal kurang lebih 52.000 kosakata di benaknya. Semakin banyak yang telah masuk dalam memorinya, semakin terlatih dia untuk mengingat sesuatu. Dan saya mencoba mengikuti itu sejak dini saya belajar. Hasilnya saya kira cukup lumayan. Itu. Malika. Maka kalau ada anak, ada cucu dan sebagainya, mulai dengan ini, Bu. Malika. Jelas sampai sini? Baik. Saya cukupkan di sini dulu untuk yang 2 ini. Nanti kalau masih ada waktu, kita bisa tunjukkan tentang kehidupan di rumah tangga. Yang nyaris tidak pernah ada persoalan, kecuali semuanya gembira dan bahagia saja.